Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi seluruh keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami pada saat pagi hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami dari ujung rambut hingga ujung kaki kami, sehingga kami layak untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hikmat, bijak, marifat yang daripada Engkau, sehingga kami boleh memahami firman-Mu, melakukannya dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menghasilkan buah yang manis di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama kami. Hamba-Mu berkati, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semua berasal daripada Engkau
Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini tema kita yaitu fokus pada kemenangan yang terambil di dalam Roma 8 ayat 37. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kita mengetahui bahwa banyak sekali kemenangan-kemenangan yang dapat diraih oleh manusia di dalam bumi ini. Mungkin mereka meraih sebuah prestasi yang membanggakan orang tua mereka, yang membanggakan bangsa dan negara. Tetapi bukan hanya itu saja, kita sebagai orang-orang Kristen yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bisa lebih dari orang yang menang. Di mana di sana kita lebih dari seorang pemenang, yang artinya kita boleh lebih lagi dekat dengan Tuhan, kita lebih lagi memfokuskan diri kita kepada kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya katakan dengan demikian? Kita harus tetap melekat dalam kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, yang terambil dalam Roma 8 ayat 39, saya baca. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita harus menjadi pribadi yang lebih menjadi seorang pemenang, di mana kita melekat dengan kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, mengapa kita harus menjadi lebih dari seorang pemenang? Karena kita yang pertama yaitu area peperangan yang tak tampak atau area peperangan yang kita hadapi adalah area yang tidak terlihat. Kita tahu di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan bahwa peperangan kita melawan darah dan daging, melainkan melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kenapa kita harus menjadi lebih dari seorang pemenang? Kita harus melewati banyak hal. Tentunya kita harus melewati banyak hal, di mana kita telah belajar, akhir-akhir ini kita belajar renungan pagi mengenai kedewasaan. Tentunya saat kita dewasa dalam rohani, dalam berpikir, dalam bertindak, kita tahu bahwa kita ini akan menjadi pribadi-pribadi yang mengerti bahwa kehidupan kita bukan hanya di bumi ini saja. Ketika kita berjuang untuk menjadi seorang pemenang, melawan penghulu-penghulu di udara, tentunya kita harus berpegang teguh, melekat kepada kebenaran firman Tuhan. Di sini kita itu layaknya sebagai umat Tuhan, kita lebih daripada seorang olahragawan atau seorang pahlawan. Di hadapan Tuhan, kita lebih dari pemenang jasmani, kita lebih dari pemenang jasmani. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam Amsal 16 ayat 32 juga dikatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan seorang yang menguasai dirinya melebihi dari orang-orang yang merebut kota. Jadi di sini ketika kita sedang berjuang melawan penghulu-penghulu di udara, kita harus memfokuskan diri. Intinya dan artinya kita harus lebih bersabar. Di sini dikatakan bahwa orang yang dapat bersabar adalah orang yang lebih dari seorang pemenang mengalahkan atau merebut kota. Jadi di sini kita harus benar-benar memfokuskan diri, melekat kepada Tuhan supaya kita dapat menjadi pemenang melawan penghulu-penghulu di udara. Di mana kita merasakannya? Mungkin lewat pikiran kita. Si iblis bekerja dengan sangat mempunyai strategi. Dia bisa bekerja lewat pikiran kita, lewat orang-orang sekitar kita, bahkan lewat lingkungan kita. Si iblis dapat bekerja, dan dia tidak henti-hentinya untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan, sehingga kita bersama dengan Tuhan, kita lebih dari pemenang. Dan yang kedua yaitu menang atas segala siasat iblis. Seperti yang kita ketahui adalah iblis adalah pribadi yang sangat licik, di mana dia mempunyai strategi yang cukup kuat untuk membuat kita lemah dan jatuh.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cara-cara iblis telah kita ketahui. Banyak sekali bagaimana kita mengetahui iblis itu memiliki strategi, yaitu dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan telah memberitahu kita banyak ayat-ayat bagaimana cara-cara si iblis bekerja. Contohnya di dalam Lukas 4 ayat 13, di mana dikatakan bahwa iblis menanti di saat yang tepat. Itu merupakan salah satu contoh strategi dari iblis untuk menjatuhkan kita. Dan yang kedua, yaitu di dalam Lukas 8 ayat 29, di mana iblis menghalau ke tempat yang sunyi. Itu sebabnya banyak sekali ayat-ayat dalam 2 Korintus 4 ayat 11, di dalam Ibrani 10 ayat 25, di dalam 2 Korintus 4 ayat 4, di sana banyak sekali kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang membuka bagaimana strategi iblis untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya saya katakan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita itu harus menang atas segala siasat iblis. Bagaimana caranya? Kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Dengan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Setiap hari kita tidak boleh lepas dari kebenaran firman Tuhan, dari pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Karena kita harus selalu berada dalam genggaman Tuhan. Ketika kita lepas sedetik pun dari genggaman Tuhan, si iblis akan mencengkram kita. Si iblis akan menyergap kita sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus lebih dari pemenang, dari orang-orang biasa, dari orang-orang dunia ini. Mungkin pertandingan kita bukan hanya saja di bumi ini menjadi seorang pemenang. Terlebih kita sebagai orang-orang rohani, orang-orang yang telah mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, kita harus juga berjuang di dalam rohani, berjuang melawan penghulu-penghulu di udara, berjuang melawan keinginan daging, keinginan mata, bahkan hawa nafsu. Kita harus berjuang sehingga kita tampil menjadi seorang pemenang yang pada akhirnya kita dapat bersama-sama menikmati kemenangan bersama dengan Yesus Kristus. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin ini tidak mudah. Kita akan banyak sekali melewati hal. Tapi yakin dan percaya, ketika kita mengandalkan Tuhan, di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Dia. Maka kita akan diberkati terus, kita akan ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang menjadi kesimpulannya adalah, jadilah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Semua hal ini yang kita perlukan untuk menjadi lebih dari pemenang telah tersedia di depan mata. Ambillah senjata Allah. Di dalam Efesus juga dikatakan bahwa ketika kita mau berjuang atau menjadi pemenang melawan penghulu-penghulu di udara, kita harus mengambil senjata kita, senjata rohani. Senjata rohani kita nanti kita bisa baca di dalam Efesus. Dan apapun yang kita lakukan untuk menempel pada kasih Allah, seharusnya dapat kita kalahkan semua siasat iblis, dan kita harus membongkar bagaimana iblis, siasat-siasat iblis untuk menjatuhkan manusia. Firman Tuhan, disitulah terletak kunci-kunci kemenangan. Seperti yang saya katakan, di dalam kebenaran firman Tuhan, disitulah terletak kunci-kunci kemenangan. Kita dapat membongkar siasat-siasat iblis, strategi-strategi iblis lewat kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu firman Tuhan setiap hari memberikan makanan rohani di dalam kehidupan rohani kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Hendaklah kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur, pribadi-pribadi yang tidak memiliki mulut besar atau suka berdusta, atau suka menipu, atau suka mendakwa, atau suka menghalau umat Tuhan. Bersama dengan Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang. Tidak ada yang dapat mengalahkan kita ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada satu pujian yang mengatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Di situ diartikan bahwa lebih dari pemenang, kita dapat bukan hanya menang di dalam dunia ini, melainkan kita boleh memenangkan kehidupan jasmani dan rohani kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Kembali kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Biarlah kami boleh menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pegang terus tangan kami untuk kami boleh berjalan di dalam roh dan kebenaran. Bahkan kami boleh berjalan dalam firman-Mu. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami, apapun yang menjadi aktivitas dan kegiatan kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.